Yang mau siapa lagi, Kak? Ya, yang mau dibimbing, mau diajarin siapa ya? Nanti kalau teman-teman sudah join akan masuk di grup aku, nanti aku ajarin. Ya, aku ajarin gimana caranya ber-JUAL-an ya. Meskipun belum punya followers ya. Keranjang belum muncul, showcase masih disembunyikan, gimana caranya nanti diajarin, Kak. Ya, jadi nggak usah takut, nggak usah bingung, nggak usah ragu. Ya, teman-teman boleh langsung aja di komen saya. Nah, nih Kak Lia baru 2 minggu. Kak Lia baru 2 minggu tapi sudah bisa pecah telur. Ya, karena apa? Teman-teman di Halo, selamat bergabung Yambu, Bayong Forever, Firly, hai, Nay, Nilam. Halo, apa kabar malam ini? Sehat semuanya kan? Halo Naira. Halo semuanya, selamat malam. Ya, selamat bergabung Risa. Sama nah. Oke, bentar lagi kita mulai ya teman-teman semuanya ya. Kemarin sudah dari nomor 1 sampai nomor 15 ya. Sekarang kita akan mulai dari nomor 16. Sama Min se. Halo, selamat bergabung Aisyah. Aisyah. Boleh komen dong. Suara saya terdengar atau tidak ya? Yang masih lihat boleh komen bentar. Suara saya terdengar atau tidak? Minta tolong yang mendengar suara saya di komen dong. Suara saya terdengar atau tidak ya? Oh bisa ya. Makasih Pihu sudah menjawab pertanyaan saya. Untuk tulisannya terlalu kecil apa bisa dilihat? Tulisan soalnya bisa dilihat ya. Ini saya akan memakai di sini langsung oratory di soalnya, beda sama yang pertemuan sebelumnya. Ya, saya kemarin pakai papan tulis, sekarang saya langsung di kertasnya. Ya. Ya, kenapa? Agar nanti bisa dicoret-coret langsung di kertasnya. Lumayan kelihatan. Oke, terima kasih jawabannya Bihun. Oke, yang lain nanti bisa menyimak ya. Jika nanti yang ketinggalan bisa lanjut saja, nanti biar tidak terlalu malam selesainya. Oke, ya bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita ini matematika ya, matematika ya paket 1 kemarin soal tryout kabupaten ya paket 1 ya ke matematika ya. Oke, langsung saja kita berdoa dulu sesuai dengan bacaan masing-masing ya. Berdoa dipersilakan terlebih dahulu. Ya, berdoa selesai. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita dan kita bisa memaksimalkan persiapan TK kita ya. Oke, langsung saja. Ya, nomor 16. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Ya. Oke, perhatikan di sini ada suatu segitiga. Ya, ada suatu segitiga di mana ada garis sejajar. Ya, ada garis sejajar dan ada garis yang membentuk segitiga seperti ini. Oke, ya. Dulu kalau kita di kelas hubungan antar sudut ya di kelas 7 itu kita punya yang namanya sudut sehadap
Ya, saya gambarkan lagi. Ya, saya gambarkan seperti ini. Ya, ada garis sejajar di mana ada garis lain. Nah, seperti ini. Ya, maka sudutnya ini yang dalam berseberangan itu sama besar. Berarti yang ini sama besar yang ini. Ya, terus yang ini, yang sudut bentuknya lancip, sama besar yang bentuknya lancip. Ya. Oke. Nah, berarti kan di soal sekarang. Berarti 130 ini, ya, itu akan sama dengan yang ini. Ya, berarti 2Y ditambah 40 itu sama dengan harus 130. Karena itu sama besar. Berarti kita tuliskan, ya, 2Y ya ditambah 40 derajat nanti akan sama dengan 130. Oke. Terus 40-nya pindah ruas, jadinya nanti 2Y sama dengan 130 derajat dikurangi 40 derajat. Ya, berarti 2Y derajat ya sama dengan 130 kurangi 40 yaitu 90 derajat. 2-nya jadi pembagian, berarti Y sama dengan 90 derajat dibagi 2. Berarti Y-nya yaitu 45 derajat. Ya. Oke. Yang nanti kalau perlu diulangi silahkan komen ya. Pak, ulangi sekali lagi ya. Oke, nanti saya ulangi. Oke, Y sudah ketemu. Ya, Y-nya 45 derajat. Oke, selanjutnya berarti kan ya, karena nih ada garis lurus nih. Ini 130. Ya, berarti ini garis lurus. Garis lurus itu jumlahnya harus berapa? Harus 180 derajat. Ya. Di sini berarti antara ini ya, antara 2x sama 130 itu ditambah harus 180 karena membentuk garis lurus. Berarti 130 derajat ditambah 2x sama dengan 180 derajat. Ya, jadinya 2x derajat berarti 130-nya pindah ruas, 180 derajat dikurangi 130 derajat. Berarti 2x sama dengan 50 derajat. Terus x-nya jadinya 50 derajat dibagi 2. Ternyata 25 derajat. Oke. Sampai sini. Boleh kalau mau ditanyakan silahkan ya, langsung saya jawab nanti. Ya. Oke, berarti sudah ketemu x sama y-nya. Ya, sudah ketemu x sama y, berarti kita tinggal z. Perhatikan. Z-nya ada di sini. Ya, perhatikan. Karena ini x-nya 25, maka 2x di sini berarti 2 kali 25. Berarti sininya 50. Ya. Ya, waalaikumsalam Ezi. Selamat bergabung ya. Oke. Lanjut 50 derajat, perhatikan karena ini 50 derajat, saya pindah ke sini, maka yang sini juga 50 derajat. Ya. Kita lihat Z sekarang berarti kan. Kita gambar Z ke sini, boleh. Ya. 2Z, ini berarti 2Z itu 2 kali 45 derajat. Ya. 2 kali 45 berarti ini 90 derajat. Nah, sekarang Z yang ada Z-nya tuh yang sini. Ya, ini 3Z dikurangi 4 berarti akan sama dengan yang sini. Ya, nah ini karena garisnya ini. Berarti ini tadi yang tengah 90 derajat. Berarti kita bisa menuliskan 3Z min 4 itu sama dengan 50 tambah 90. Ya, itu sama.
Ya, berarti kita tuliskan 3Z min 4 itu sama dengan 50 derajat ditambah 90 derajat. Berarti 3Z kurangi 4 sama dengan 140 derajat. Ya, 3Z berarti 140 derajat ditambah 4. Ya, berarti 3Z sama dengan 144. Ya, selanjutnya berarti Z sama dengan 144 dibagi 3. Ya, Z-nya berarti berapa ini? Ya, 48 derajat. Oke ya, berarti X-nya sudah 25, Z-nya 45, Z-nya 48. Berarti pertanyaannya apa? X ditambah Z ditambah Z. Berarti kita tambahkan semuanya. Ya, kita tambahkan semuanya berarti ya, X tambah Z tambah Z. Berarti jadinya 25 ditambah 45 ditambah 48. Ya, berarti 70 tambah 48. Berarti 118 derajat. Oke, jawabannya berarti adalah C. Oke. Gimana nih teman-teman? Jelas gak? Jelas gak ini? Boleh. Ya, boleh dicek dulu. Jelas gak? Kalau jelas saya lanjut. Jelas gak nih? Ya, pelan-pelan ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut ya. Pelan-pelan. Yang penting kita bisa belajar bareng. Nanti ini akan saya upload di YouTube. Jadi nanti kalian bisa mempelajari lagi, mengulang di sana. Ya. Oke, semangat juga buat kamu ya Evan. Ya, kita belajar bareng biar TK-nya kita semakin bagus nanti target kita. Oke, lanjut. Ya, kita baca nomor 17. Ya, sebuah kapal nelayan berangkat dari pelabuhan menuju tengah laut. Kapal tersebut berlayar lurus ke arah timur. Nah, ingat, timur itu sebelah mana? Timur berarti sebelah kanan ya. Sebelah kanan 60 km. Ya, ingat, timur itu kanan. Selanjutnya, karena kondisi cuacanya berubah, kapal kemudian berbelok tegak lurus ke arah selatan. Oke, selatan tuh kemana? Selatan tuh ke bawah. Ya, makasih Fabrizio. Ya, mawarnya. Makasih Naira. Ya, ke selatan yaitu 80 km. Ke selatannya 80 km. Oke. Nah, untuk mencapai lokasi penangkapan ikan, setelah selesai, nahkoda berencana kembali ke pelabuhan. Ini pelabuhannya di sini. Ya. Biar langsung, perhatikan ini anak-anakku, ya. Ini ada cara cepetnya, anak-anak. Ya, kalau yang sudah tahu triple Pythagoras, itu kita punya sisi A, sisi B, sisi C. C itu miringnya paling panjang. Ya, miringnya paling panjang. Berarti ini ada triple Pythagoras yang bisa langsung menjawab tanpa menghitung. Ya. Langsung menjawab tanpa menghitung. Tahu nggak caranya gimana? Kalau ini 3, ini 4, ini 5. Ya, ada lagi dikali 2, ini ada 6, ini ada 8, ada 10. Nah, ini kelipatan ini. 6, 8, 10. Tinggal tambahin 0, tambahin 0, tambahin 0. Selesai deh. Maka jawabannya 100. Ya, gampang sekali kan? Ya enggak? Ya, ini triple Pythagoras. Selain angka ini ada lagi. Ada 5, 12, 13. Terus ada lagi. Ya, 7, 24, 25. Ini triple Pythagoras yang bisa kita hafalkan
ya, sehingga kita nggak usah ngitung terlalu lama. Ya, bisa kita hafalkan. Jadi kita tidak menghitung terlalu lama. Ya, ada banyak. Ya, tapi yang sering keluar seperti ini. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 7, 24, 25, ya, sama satu lagi 8, 15, 17. Ya, itu sering keluar. Ya, sering keluar. Soal matematika SMA juga bisa ya, tapi ini saya fokus ke SMP dulu ya, karena persiapan buat TK. Kalau SMA kan sudah TKA ya enggak? Oke, lanjut. Ya, lanjut ya. Oke, lanjut. Kita ke nomor 18. Ya. Ya, boleh 9, 41 boleh ya. 3, 4, 5 itu salah satu triple Pythagoras ya. Itu kalian boleh bisa mencari di Google atau yang lain, cari aja triple Pythagoras. Ya, banyak banget itu. Oke, selanjutnya nomor 18. Ya, makasih Mayi ya. Gift-nya. Lanjut ya, kita nomor 18. Ini menjawab lebih dari satu jawaban yang benar. Ingat, kalau ada multiple choice seperti ini, ya kita jawabannya kalau nggak 2 berarti 3. Ya, nggak mungkin jawabannya semuanya benar, nggak mungkin. Dan satu toh juga nggak mungkin. Berarti kita bisa menjawab 2 atau menjawab 3. Makasih love you gift-nya. Oke, kita lanjut ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada 2 segitiga. Ya, ada 2 segitiga. Di mana ingat, satu segitiga, ya, jumlah satu segitiga, jumlah sudut satu segitiga, itu adalah 180 derajat. Ya, harus ingat. Terus selanjutnya, kalau K sudah 60, L 35, berarti M-nya berapa? Berarti sudut M tinggal dikurangi dari 180. Kurangi 60, kurangi 35. Ya, jadinya 120 kurangi 35. Berapa ini? 120 kurangi 35. Berarti 85 ya. Oke. Ya, ternyata M-nya 85 derajat. Ya, lanjut. Untuk yang ini 60 derajat. Berarti kalau Z-nya jadi harusnya sama M ya. Ya, dia 85 derajat. Z-nya sama dengan yang 35. Ya. Berarti untuk Z sama Z ditambah. Z sama Z ditambah. Ya, ternyata 35 tambah 80. Ya, berarti ini 35 ditambah 85. Ya, ternyata 120 berarti benar. Berarti ini benar. Ya, terus LM sama dengan JX. ML, lihat ini 8535 sama ZX. Ini 6035, berarti salah. Ini juga salah. Berarti udah salah benar. Salah berarti ini harusnya benar. Ya, karena satu jawaban benar dan 2 salah, otomatis satunya juga udah benar. Oke. Ya, selanjutnya. Ya. Gimana? Jelas ya? Jelas ya ini? Ya, jelas ya?
Gimana? Lanjut ya? Jelas ya? Boleh dong? Ada yang jawab nggak ini? Masih nyambung nggak? Takutnya loss ini. Takutnya sinyal saya loss. Boleh dong? Di komen dulu. Jelas atau tidak? Yo. Jelas atau tidak tadi? Jelas ya tadi? Makasih share-nya. Ya, di share banyak. Jelas ya. Alhamdulillah, berarti ada jawab. Makasih Risa udah menjawab. Ya. Oke. Ya, selanjutnya. Nomor 19. Nah, 19 soal yang gampang ini, ya. Ini sebenarnya berkaitan dengan jari-jari kubus. Ya. Manakah gambar berikut merupakan jari-jari kubus? Saya bukain dulu yang halaman selanjutnya. Ya, nah seperti ini. Ya, dari soal seperti ini, manakah jaring-jaring kubus yang benar? Yo, jawabannya apa yo? Yang bisa yo? Yo, jawabannya apa yo? Fabrizio boleh jawab. Naira boleh jawab. Risa boleh jawab. Yo, jawabannya apa kira-kira? Yang benar. Yuk, bisa? Jawabannya apa? Jawabannya B. Maksud jawabannya B? D? Masa D? Ya, yang benar yang mana? Ya, jawabannya yang mana yang benar ya? Ayo, jawabannya mana? B, A, yang benar yang mana ini? Ini ada yang B, ada yang D, ada yang A. Ya, jawabannya adalah ya, jawabannya benar adalah yang A ya. Ya, jawabannya A ya, yang benar ya. Perhatikan ini. Ini ada garis, terus ini lancipnya digaris. Berarti lancipnya digaris kayak gini. Ini jelas salah. Ini bisa jadi ini salah. Ya, terus bintangnya seperti ini. Bulannya sabitnya. Berarti yang menghadap ke segitiga. Ini tidak pada segitiga. Ya. Oke, jawabnya berarti yang A. Gitu ya. Oke. Lanjut. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, sekarang materi kelas 9 ini ya. Oke, real benar ya, jawabannya A. Oke, tepuk tangan buat real. Yang lain bisa dilihat lagi gambarnya nanti ya. Oke, lanjutkan. Ya. Ya, dilanjutkan nomor 20. Perhatikan bangun ruang berikut ini. Ya, di situ ada gambar tabung sama gambar kerucut yang digabung. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat. Ya.
sebuah bangun ruang tersusun atas tabung bidadari R dengan tutup berbentuk kerucut. Jika bau tersebut direbahkan, maka jaring-jaringnya bangun ruang tersebut terdiri dari lingkaran alas benar. Ini berarti lingkaran. Ya. Terus persegi panjang sebagai selimut tabung. Ya. Jadi nanti gambarnya kayak gini ya. Ada persegi panjang dari selimut. Ya. Oke. Terus bawahnya bentuknya lingkaran. Ya, bentuknya lingkaran. Terus kerucutnya bentuknya juring ya. Ya, bentuknya juring lingkaran. Ya, bentuknya seperti ini atasnya. Ya, juring lingkaran. Oke, berarti jawabannya juring lingkaran sebagai selimut kerucut. Ya, jawabannya adalah A. Ya, karena di sini dia nempel. Ya, bangun ruangnya tersusun tabung ya. Di sini tertutupnya kayak gini. Berarti ini tidak ada lingkarannya. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, oke. Ya, jelas ya? Boleh jawab lagi? Jelas? Ya, jelas ya? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ya, terima kasih love-nya. Ya, lanjut kita ke nomor 21. Ya. Ya, kita ke nomor 21. Segitiga ABC dengan koordinat titik-titik sudutnya berturut-turut A-nya min 2,3. Ya, B-nya 1,3. Ya, dan C-nya 0,2. Ditranslasikan sejauh T43, dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X sama dengan 1. Maka luas segitiga setelah dicerminkan adalah berapa? Ya, kalau di luas segitiga setelah dicerminkan itu tidak mempengaruhi ya. Ini juga tidak mempengaruhi luasnya. Ya, berarti kita hanya menghitung luas ini aja cukup. Ya, kita boleh gambarkan ada kodel kartesius. Ya, sini ada 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Terus ini juga min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Ini ada min 1, min 2, min 3. Udah makan belum? Ini makan sih. Mau? Ya, terus kita titiknya dihitung ya, dimasukkan ke dalam gambarnya. A-nya min 2,3. Ya, A-nya min 2,3. Min 2,3 di sini. Ya, di sini. Ya, titik A. Oke, lanjutkan. Ya, titik B-nya 1,3. 1,3 di sini. Ya, A, B. Saya garis. Ya, B. Terus C-nya 0,2. 0,2 di sini C. Oke, jadi gambarnya seperti ini. Ya. Oke, ini C. Ya. Berarti kita langsung mencari luasnya saja. Ya, karena kalau pencerminan sama translasi itu tidak mengubah besarnya. Ya, berarti kita tidak usah mencari translasinya atau mencari pencerminannya. Ya, kita sudah tahu luas segitiga. Pakai rumus apa?
1/2 kali alas kali tingginya. Nah, alasnya kita ambil yang AB ini. Dihitung berapa ini? 1, 2, 3. Oh, berarti 1/2 kali 3. Tingginya berapa? Tingginya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tingginya 5. Oke, berarti kita bisa ngitung 1/2, 3 kali 5 yaitu 15. Ya, jawabannya berarti 7,5 satuan. Ya, ternyata jawabannya adalah D. Ya, ingat, yang tidak mengubah luas itu pencerminan, translasi, sama rotasi tidak mengubah luas. Yang mengubah luas itu hanya dilatasi. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Belum ya? Boleh ya, kalau saya tanya boleh dijawab melalui ini komen. Nanti biar saya jawab itu. Ya. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Kita lanjutkan di nomor 22. Ya, kita nanti sampai nomor 30. Ya. Oke. Nih. Seorang murid sedang mengoperasikan drone di lapangan sekolah. Pada layar kontrol, posisi drone digambarkan pada bidang koordinat. Awalnya drone berada pada posisi A6,-2. Kita gambarkan lagi. Ya, kita gambarkan koordinat kartesius. Ya. Terus di sini kita punya 6,-2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 1, 2. Ini -1, ini -2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini titik A 6,2. Ya. Untuk menghindari halangan, drone melakukan manuver rotasi. Ya, tunggal posisi titiknya 0,0. Ya. Terus berilah tanda centang yang pernyataan yang benar. Oke, yang pertama, drone berotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka posisinya berarti dia ke sini, ya, ke sana. Ya, berlawanan itu ke sana ya. Ini berlawanan, ini berlawanan. Ya, kalau ini searah. Ya. Karena dia berlawanan 90, ya, kita bisa pakai rumus kalau kita punya, ya, punya rumusnya apa? Masih ingat ya? Ya, kalau kita punya plus 90, ya, itu berarti berlawanan arah, itu dari X, Y, ya, kita jadinya apa? Dibalik, terus minnya yang depan. Kalau kita punya 180 derajat, dari X, Y menjadi apa? Tetap tapi kasih min semua. Yang terakhir, kalau kita punya min 90, berarti dari X, Y menjadi apa? Ya, dibalik tapi min yang belakang. Ya, oke. Berarti kalau kita punya 6 min 2, yang pertama, ya, dari 6 min 2 dirotasi sejauh berlawanan plus 90 ya. Berarti dibalik, depannya kasih min, dibalik dulu ya, terus depannya kasih min berarti jadi plus.
Ya, berarti jadinya 2,6 harusnya. Oh, berarti benar. 2,6, 2,6. Berarti jawabannya benar yang pertama. Terus yang kedua, jika drone dirotasi 180 derajat, posisi X-nya min 2, min 6, min 2. Ingat, 180 derajat dari X, Y, terus dikasih min aja, min X, min Y. Berarti dari ini, dari 6, min 2, kasih min semua. Jadinya min 6,2 harusnya. Ya, min 6,2 berarti salah. Berarti ini salah. Ya. Terus yang ketiga, jika 270 ya searah jarum jam, berarti kan 90 di sini itu akan sama dengan ya min 270. Dan min 90 di sini itu akan sama dengan plus 270. Ya, itu sama. Oke, berarti kalau kita dua min searah, ya ini berarti searah. Oh, ini searah jarum jam berarti min 270. Berarti sama yang ini. Ya, karena searah berarti min 270 berarti sama dengan ini dari 6, min 2 dibalik ya ini min 270 itu sama aja dengan plus 90 itu sama, jadinya min 2,6 dibalik tambahin min depannya, berarti jawabannya 2,6. Ini benar ya. Oke ya. Terus jika drone berotasi sejauh 270 berlawanan arah, maka posisi akhirnya min 2, min 6. Berlawanan arah berarti plus 270. Ya, jadi X, Y, terus jadinya Y min X. Coba kita cek. Dari 6, min 2, terus kalau kita plus 270 derajat, makanya ini dibalik ya kasih min yang belakang. Min 2,6 tapi kasih min yang belakang, berarti min 2, min 6. Berarti jawabannya 3 yang benar juga ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Boleh, ada pertanyaan kah? Ya, makasih Wan. Ya, benar ya. Ya. Oke, itu untuk nomor 22 ya, sudah saya kasih catatan. Nanti yang yang terlambat mengikuti nanti bisa melihat YouTube saya ya. Ya, nanti akan saya upload di YouTube. Oke. Ya. Nomor 22 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 23. Gimana ini, lanjut atau tidak? Cek gelombang dong, komen please, komen dulu biar saya tidak ngomong sendirian. Ya, ada yang komen lagi? Ya, lanjut. Terima kasih Fitri. Ya, oke, semangat. Semangat Wan. Ya. Ya, selanjutnya. Nah, ini. Ya. Perhatikan. Ya, ada garis. Ya, ini materi kelas 9 ya, kesebangunan segitiga. Ya. Garis BC sejajar dengan garis DE. Ya, terus kita disuruh mencari AE-nya berapa, AC-nya berapa, AB-nya berapa. Ya, berarti perhatikan. Kalau ada gambar seperti ini, kita harus cari ujungnya dulu. Ya, ujungnya ini A. Sebagai ujungnya itu A. Nah, untuk perbandingan sisinya berarti ini AE ya per ini semua AE per ya, berarti per dibanding AE tambah EC, AE tambah EC akan sama dengan sekarang bawah AD ya, AD akan dibanding sama semuanya.
Berarti apa? AD ditambah DB. Ya. Terus berarti yang tengah ini ED dibanding dengan BC atau CB. Oke, kita masukin angkanya dulu. AE-nya dicari, berarti tetap AE. AE-nya tetap, EC-nya ternyata 4. Ya. Lanjut, AD-nya 9. AD-nya 9, DB-nya dicari. Terus ED-nya 3 per BC-nya 5. Ya, kalau kita mau mencari AE, berarti yang kita pakai ini sama ini. Ya, yuk kita geser, ya biar bisa kelihatan. Oke, yang pertama cari AE, saya tulis di atasnya. AE, ya, AE dibanding ya AE plus 4 akan sama dengan 3/5. Ya, kalau seperti ini berarti kita dikali silang. Ini kali ini kali ini. Ya, perkalian silang. Jadinya apa? 5 kali AE sama dengan 3 dikali ini dikurung. Ya. Oke. Berarti ini 5AE. Ini seperti ini perkaliannya. Berarti 3AE ditambah 3 kali 4, 12. Ada AE, AE-nya pindah ruas. Berarti 5AE sama dikurangi ya 3AE sama dengan 12. Berarti 2AE sama dengan 12. AE berarti 12 dibagi 2. Berarti AE-nya adalah 6. Oke, AE-nya 6. Ini salah. Berarti ini salah. Ya, AC. Nah, AE aja 6. AC berarti kan gambarnya. Ya, AC nih. AC itu seluruhan gini. Padahal ini 6. Berarti untuk AC 6 tambah 4. Ternyata 10. Oh, benar. Ya. Oke. Panjang AB. Sekarang kita panjang AB berarti kita harus cari BD dulu. Mencari BD atau DB kita pakai ini. Ini sama ini lagi. Ya. Oke. Kita pakai, tak hitung di mana ini ya. Di sini ya, di atas ya. Oke, tak tulis dulu. 9 per 9 tambah DB sama dengan 3/5. Oke, kali silang. Ya, berarti langsung saja. Ya, karena ini nanti dikali di itu, berarti langsung aja 9 ditambah DB sama dengan nanti 9 kali 5 dibagi 3. Coret. Ya, sama-sama dibagi, berarti ini bisa bagi 3 di 1. Berarti tinggal apa ini? 9 tambah DB sama dengan 15. Berarti DB 15 dikurangi 9. Berarti DB sama dengan 6. Ya, ternyata DB juga 6. Oke. Berarti DB-nya ini 6. Ya, berarti untuk AB berarti 9 tambah 6. Ternyata 15. Berarti benar. Oke, gimana ini? Masih semangat gak? 7 lagi. Gimana teman-teman?
Semangat gak ini? Nggak semangat. Gimana? Oke, lanjut. Lanjut gak? Oke, lanjut ya. Komen dong. Nanti takutnya saya cuma ngerjain sendiri. Yo, biar ada interaksinya ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Oke, selanjutnya nomor 24. Perhatikan. Nomor 24 ada gambar trapesium dan gambar lingkaran. Ya, ada gambar trapesium dan gambar lingkaran. Yang dimana ada dia beririsan terus bentuknya seperti ini. Oke. Jelas ini 12. Terus di sini daerah yang diarsir pada gambar tersebut menunjukkan daerah yang terdampak banjir rob. Ini berarti yang kena banjir. Jika sisi miring trapesium ada 13, berarti ini 13 ya. Sisi miringnya 13. Oke, terus luas daerah yang tidak terdampak banjir rob ada 410. Luas daerah yang terdampak berapa? Ya. Berarti kita harus mencari ininya dulu, jari-jarinya ini. Ya, kita harus mencari jari-jarinya dulu. Ya, dengan apa? Ya, dengan membuat garis bantu. Ya. Di sini berarti 12 cm. Ya, 12 cm berarti kayak tadi. Ya, triple Pythagoras 5, 12, 13. Berarti 12-nya udah ada, 13-nya udah ada. Berarti ini 5. Karena di sini 25, berarti sisanya ini 5, berarti sini 20. Berarti yang sini 20. Karena ini ada tanda sama panjang, berarti 20, berarti ini 10, berarti ini juga 10. Ya, oke. Nah, sekarang kita cari, ya, cari luas daerah yang terdampak banjir rob. Ya, berarti luas diarsir. Caranya, berarti apa? Luas arsir, ya, sama dengan luas lingkaran, ya. Oke, ditambah luas trapesium. Oke, terus dikurangi luas tidak diarsir. Ya, oke, nanti dibagi 2. Ya. Oke ya. Ya, berarti luas lingkaran pakai rumus apa? Pi R kuadrat. Ya. Luas trapesium pakai rumus apa? 1/2 A tambah B dikali tinggi prisma. Ya, tinggi prisma, tinggi trapesium. Dikurangi luas tidak diarsir, yaitu 410. Dikurangi 410. Nanti bagi 2. Oke. Ya, kita hitung. Ya, karena di sini jari-jarinya berapa di sini? Berarti ini R-nya 10 ya. Berarti kita pakai 3,14 kali 10 kuadrat ditambah 1/2
A tambah B-nya mana? Berarti ini ya, A tambah B. Berarti 20 sama 25. 20 tambah 25 dikali tingginya trapesium 12 ya, dikurangi 410 nanti bagi 2 ya. Oke, ini 314 ya, ini coret sama ini 6. 20 tambah 5 berarti 45 dikali 6 dikurangi 410 nanti dibagi 2. Berapa ini? Berarti 314 ditambah Jadi pas awalnya tadi apa? 270 dikurangi Baru 410 nanti dibagi 2. Oke, berapa ini? Ditambah 4 tambah 0 tambah 0 4. 1 tambah 7 8. 8 tambah 1 9. Terus 3 tambah 2 5. 5 tambah 4 dikurangi, maaf. Ulangi. 4 tambah 0 4 dikurangi 0 tetap 4. 1 ditambah 7 8. 8 kurangi 1 7 tetap 7 ya, maaf. Oke, terus 3 tambah 2 5. 5 kurangi 4 1 dibagi 2. Berapa ini 17? 174 bagi 2 ternyata 87 km persegi. Oke, jawabannya yaitu B. Ya. Gimana ini, tulisannya jelas atau tidak tulisan saya? Jelas ya di tulisan saya? Apa kurang besar? Boleh dong di komen ya. Ya, boleh di komen. Apakah kurang besar atau kelihatan? Ya. Komen dong, minta tolong. Enak pakai kertas gini atau pakai papan tulis ya, biar perbaikan besok selanjutnya ini. Ya, mana enak papan tulis atau enak kertas kayak gini? Jelasnya jelas yang mana menurut kalian? Ya, boleh dong kalau misalkan jelas yang mana, nanti tak itu kita perbaiki ya, kita perbaiki. Oke, lanjut ya, nomor 25 ya, materi bangun ruang kelas 9. Oke ya, suatu limas alasnya berbentuk persegi dengan keliling alas 72. Keliling alasnya 72, alasnya persegi, keliling perseginya 72. Ya, berarti sisinya berapa? 72 dibagi 4. Berapa ini sisinya 72 dibagi 4? Ya. Pak, minta solusi agar kalau belajar matematika tidak gampang pusing. Gimana, Pak? Nah, ini pelan-pelan ya. Panut nih. Ya, pelan-pelan. Kamu tuh bisa yang mana terlebih dahulu dicoba. Ya, pelan-pelan. Kalau kamu pengen langsung bisa, berarti kamu harus sering-sering latihan soal. Dan jangan malu bertanya sama gurunya ataupun sama teman. Tapi dengan mandiri bertanya. Terutama pembagian sama perkalian itu sebisa mungkin kamu juga harus terbiasa hafal ya, jangan atau masih pakai tangan. Nah, itu kelemahan kita ya. Oke. Oke, lanjutkan.
Lanjut ya nih. Kayaknya pada nyimak apa enggak ya? Nyimak enggak nih? Halo? Pada nyimak enggak? Lanjut ya nih? Lanjut ya, di komen dong. Yo, komen dulu sebelum saya lanjut. Ini mana nih suaranya? Komennya mana ini? Minta tolong di komen dong. Lanjut atau enggak? Halo, halo. Hai hai. Halo, lanjut ya nih? Lanjut. Lanjut, Ril. Ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Ya. Oke, tadi udah keliling Allah 72, kelilingnya berbentuk persegi. Karena kelilingnya 72, berarti sisinya yaitu 72 dibagi 4. Ya, 72 dibagi 4. Berapakah 72 dibagi 4? Berarti 18, ya. Oke, berarti sisinya 18. Jika panjang TP itu 15, ini ada 15 nih. Ya, volume limas. Rumus volume limas apa toh? Ya, ada yang tahu volume limas? Ya, yaitu 1/3 kali luas alas ya dikali tinggi. Tinggi limas ya, limas. Oke. Nah, luas alasnya udah tahu. Ya, luas alasnya berapa? 1/3 kali S kali S. Tingginya yang belum tahu. Nah, ini 18. Ya, berarti ini 9. Nah, kita bisa menggunakan Pythagoras. Ya, tinggi limas ya pakai akar dari 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Berarti langsung 225 dikurangi 81. Ternyata 144. Berarti akar 144 berapa? 12. Oke. Berarti tingginya 12. Atau enggak pakai triple Pythagoras ya, 9 berapa sama 15 harusnya dia 12. Ini triple Pythagoras. Kalau kalian hafal lebih bagus. Ya, jelas menyingkat waktu. Ya, oke. Selanjutnya berarti tinggi limasnya yaitu 12. Berarti dikali 12 nanti ya. Oke. Berarti 1/3 kali 18 kali 18 kali 12. Kita coret. Sama yang mana? Sama yang ini boleh. Ya, ternyata 4. Oke. 18 kali 18 berapa? 324. Terus dikali 4. Berapakah ini? Yo, berarti 4 kali 4 6. Ya. Nyimpen 1. 4 kali 2 8 tambah 1 9. 4 kali 3 1296. Oke, kita lihat aja satuannya 6, maka cuman yang A jawabannya. Ya. Oke. Ya, makasih warung bubur Mbah Huti. Oke, thank you. Ya, lanjut.
nomor 26. Yo, tap-tap layarnya dulu yuk. Ya, tap-tap layar ya. Nomor 26. 4 lagi kita selesai. Ya. 1 paket soal. Oke. 3.000 aja tuh. Ya. Oke, nomor 26. Ya. Diagram berikut menunjukkan jumlah penjualan alat tulis di toko Merdeka pada hari tertentu. Berdasarkan diagram di atas, manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Buku tulis adalah barang yang paling banyak terjual. Buku tulis, iya, paling banyak, betul. Ya, udah itu toh. Pulpen lebih banyak terjual daripada buku pulpen, lebih banyak terjual daripada buku gambar. Kan bayar 1 kali. Ya, pulpen lebih banyak terjual daripada buku gambar. Pulpen banyak, benar ya. Oke. Terus, penghapus terjual lebih banyak daripada pulpen. Penghapus terjual lebih banyak daripada pulpen. Salah. Jumlah pensil dan buku gambar terjual lebih sedikit dari buku tulis. Jumlah pensil 45 ditambah 25, harusnya 70. Ya, ini buku 60, berarti kurang dari, ya, lebih dari harusnya. Terjual lebih sedikit, salah. Ya, berarti bisa A, bisa B jawabannya. Ya. Oke, lanjut. 27. Ya. Dari pernyataan berikut yang benar, kita lihat rata-rata ukuran sepatu di atas. Rata-rata itu mean, ya. Mean itu jumlah nilai, ya, dibagi banyaknya nilai. Ya, jumlahnya dijumlahin semua. 41 tambah 37 ya. Oke, ditambah 39 ditambah 40 ditambah 43 dibagi berapa? 1 2 3 4 5. 5. Tambahnya ke sini boleh. 1 tambah 7 8, 8 tambah 9 17, 17 tambah 3 20, nyimpen 2. 2 tambah 4 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 8 220, berarti 200. Berarti 200 dibagi 5 ternyata 40. Benar. Ya. Oke. Ya, selanjutnya. Ya. Median datanya diurutkan dari yang kecil. Median ME diurutkan dulu dari yang terkecil. Terkecil 37, terus 39, terus 40, terus 41, terus 43. Yang tengah mana? Ya, tengahnya ini. Ya, berarti ini mediannya. 40, berarti ini salah. Ya. Oke. Terus selanjutnya, jangkauan. Jangkauan itu ya nilai max dikurangi nilai min. Berarti tertinggi dikurangi terendah. Tertingginya berapa? 43, terendahnya 37. Ternyata 6. Oh, berarti benar. Ya. Oke, ya. Ya, ini nilai max kurangi min, ya 43 kurangi 37 jadinya 6. Oke. Selanjutnya. Ya. Ya, selanjutnya ya. Oke. Selanjutnya nomor ukuran sepatu paling kecil adalah ukuran sepatu Bella. Bella berapa? 37. Oh, benar. Paling kecil 37. Oke. Gimana nih? 27 gampang ya. Ya, materi statistika harusnya bisa benar semua kalian. Ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 28. Ya. SMP maju tak gentar.
ya, Majuta Gentar melakukan ujian sekolah pada mata pelajaran matematika. Diperoleh data hasil ujian sekolah 9F ya sebagai berikut ini. Ya, berdasarkan modus. Modus itu yang sering muncul ya. Modus yang sering muncul berarti 80. Ini modus. Oke, berarti modusnya 80 berarti benar. Median data hasil ujian matematika berarti 75. Kita cek, dihitung. Ya, tengah-tengahnya di mana? Ini ada berapa ini? Dihitung dulu. 1 tambah 3, 4, 4 tambah 8, 12, 12 tambah 5, 17, 17 tambah 4, 21, 21 tambah 3, berarti 24. Tengah-tengahnya di angka berapa? Ya, tengah-tengahnya di angka 12 sama 13. Ya, itu tengah-tengahnya, karena genap. Ya, geser ke kanan. Udah ya? Ya. Oke, makasih. Ya, udah kelihatan ya sekarang ya? Ya. Oke. Berarti kan di sini kita median tengah-tengah antara 12 sama 13 ya. Berarti ini 1 tambah 3 4. 4 tambah 8 12-nya di sini, 13-nya di sini. Berarti tengah-tengah antara 80 sama 70. Berarti mediannya 80 tambah 70 dibagi 2. Berarti 150 bagi 2, 75. Berarti jawabannya benar. Ya, karena 2 udah jawaban benar, otomatis ini pasti salah. Ya, pasti ini salah. Ya, karena kita cek ya, biasanya kalau kayak gini tidak boleh benar semua dan tidak boleh salah semua. Ya, kita cek rata-ratanya. Rata-rata itu dikali dulu. Ya, nanti dibagi 24. Ya, coba rata-rata. Ya, sama dengan 100 kali 1 100. 270. 80 kali 8 60. 70 kali 5 350. 60 kali 4 240. 140. Ya, kita tambahkan. Ya, tambahkan 0, 0 semua, belakangnya 0. 0 tambah 7, 7 tambah 4, 11, 11 tambah 5, 16, 16 tambah 4, 20, 20 tambah 4, 24. Nyimpen 2. 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 6, 11, 11 tambah 3, 14, 14 tambah 2, 16, 16 tambah 1. 16 tambah 1, 17. Dibagi tadi 24. Berapa dihitung? Ya, kita hitung, kita porogapit ya. Ya, kita bisa hitung porogapit. 1740 dibagi 24. Coba bagi 7, kali 7. 7 kali 4, 8. Nyimpen 2. 7 kali 2, 14. 14 tambah 2, 16. 168. 7. 14 kali 8, 6. Ya, 60. Ya, 60 ini dikurangkan 60. Bagi ini berarti bisa 2. Ini 48. Tapi masih koma. Ya, ini masih sisa 2, 120. Bagi 2, 4. Ternyata 5. Ya, 7, 2,5. Berarti jelas tadi benar salah. Ya, gimana ini, jelas atau tidak teman-teman? Boleh dong di komen dulu. Terakhir ya, ada dua soal terakhir. Ya, 2 soal terakhir. Gimana, jelas gak? Halo, jelas gak? Makasih. Ya, lanjut ya, terakhir 2 soal lagi. Ya, nanti kita baru sharing apa yang membuat kalian bingung atau apa, kita nanti sharing boleh. Ya, di sini saya hanya membantu semampu saya ya, apa yang saya kerjakan. Sebenarnya lebih detail itu lebih enak ya, cuman besok itu kan kita
waktunya cuma 75, mengerjakan 30 soal. Berarti kalian harus cepat-cepat, lebih cepat dalam menghitung. Ya, kenapa? Karena kalau kalian satu soal itu ngerjakannya lebih dari 5 menit, saya yakin waktu kalian akan terbuang. Jadi kalian tidak selesai mengerjakan soalnya. Jadi eman-eman ya, ingat TKA ini digunakan untuk masuk SMA lewat jalur prestasi ya, meskipun tidak wajib. Tapi kalau kita memang mau membanggakan orang tua, sebaiknya kita maksimalkan. Ya, saya yakin kalau matematika kalian bagus, 90, apalagi sampai 100, saya yakin orang tuamu akan bangga. Ya, jadi ini kesempatan kalian, meskipun ini TKA yang pertama, tunjukkan bahwa kamu mampu. Ya, ya betul. Perlu diingat kawan-kawan untuk tips dan trik dari Pak Abid. Ya, makasih ya. Benar, ya intinya kita harus perfect dalam menghitung. Ya, perfect itu berarti perkaliannya udah harus hafal, pembagiannya juga harus hafal. Karena kalau kalian masih lemah, saya yakin kalian akan kesusahan dalam menghitung. Ya, jadi silakan yang sampai detik ini perkalian dan pembagian itu masih ragu-ragu atau lemah, silakan kalian belajar lebih giat, dirutinkan menghitungnya. Ya, jangan sampai kalian menyesal TKA kalian apa adanya atau ala kadarnya. Itu eman-eman. Ya, kita tahu ini TKA itu yang pertama, tapi tunjukkan bahwa kalian itu benar-benar bisa. Ya, betul, Pak. Jangan tergantung Yunasi. Ya, soalnya besok kalau kuliah atau kerja tidak ada jalur Yunasi. Betul sekali. Yang diuji kemampuan kita. Ya, kemampuan kita. Apalagi kalau kalian bisa matematika, saya yakin logika kalian akan bermain. Ya, logika kalian akan main dan kalian bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Ya, meminimalisir resiko saat mengambil keputusan. Oke, lanjut ya, kita dua lagi dulu, nanti kita sharing lagi ya. Oke. Ya, di dalam sebuah kotak terdapat 7 bola bernomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya, Anton mengambil 2 bola sekaligus. Dari kotak tersebut, berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah ya setiap pernyataan berikut. Oke. Peluang terambil pasangan bola. Oke, ya, saya uraikan di sini. Namanya peluang itu adalah NA bagi NS. Ya. NS itu adalah banyak kemungkinan yang terjadi, banyak kemungkinan seluruh. Ya. Kalau ini banyak kejadian dibutuhkan, banyak kejadian. Oke. Ya, sekarang di sini pertama diambil 2 ya, diambil 2 bola sekaligus dari kotak. Berarti ini 2 sekaligus kita bisa apa ini? Bisa terambil 1 2, ya enggak? 1 3, ya, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, ya. Terus apalagi 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7. Terus lagi 3 4, 3 5, 3 6, 3 7. Terus 4 5, 4 6, 4 7. Terus 5 6, 5 7. Terus 6 7. Ini pasangan yang mungkin terambil. Ya, terambil ada berapa ini dihitung? Berarti ini NS. Ya, NS-nya ada berapa di sini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. NS-nya 21. Nah, sekarang tinggal ini.
terambil pasangan bola dengan nomor berurutan. Yang berurutan ada berapa? Yang berurutan. Ini berurutan 1, terus 2, 3, 4, 5, 6. Ini berurutan. Ya, berarti untuk yang pertama sebenarnya 6/21. Ya, jadinya dibagi 3 semua, berarti 2/7. Benar. Ya, terus peluang terambil pasangan bola berjumlah kelipatan 2. Kelipatan 2 itu berapa? Jumlahnya 4, 6, 8 gitu ya. Berarti yang nilainya 4, 6, 8. Ini 4. Ya, tali garing 4. Terus 6. Terus 8. Ya. Oke, terus ini 6. Ini 8. Terus ini 8. Ini 10. Ini 10. Ini 12. Ya. Ada berapa? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti harusnya 9/21. Dibagi 3, 3/7. Berarti salah. Ya, oke. Peluang terambil pasangan bola bernomor genap. Pasangan bola berarti dua-duanya genap. Berarti saya bentuk ini. Ya, garis 2. 1, 2, 3. Ya, 3 ya. Oke, berarti ada 3. Ya, berarti ada 3/21. Berarti bagi 3 1/7 benar. Oke, seperti itu ya. Oke, ini berkaitan dengan peluang. Ya, lanjut. Sebuah dadu terakhir ya. Dilambungkan 30 kali dan diperoleh data pada tabel berikut. Satunya 6, 2-nya 4 kali, 3-nya n kali. Nah, ternyata 3 sama 6 itu sama-sama n, belum tahu. Frekuensi relatif munculnya mata dadu lebih dari 4. Lebih dari 4 berarti 5 sama 6. Kita cari n dulu. Totalnya 30. Ini sudah berapa? 6 tambah 4 10. Ya, ini 10. Ini 12. Berarti sudah 22. Berarti sisanya 30 kurangi 22. Berarti 8. Oh, berarti 8 bagi 2. N berarti 8 bagi 2. Berarti N-nya 4. Berarti ini juga 4, ini juga 4. Ya. Sekarang di sini frekuensi relatif. Berarti rumusnya FR. Ya. Rumusnya FR apa? Berarti banyak kejadian dibagi banyak percobaan. Banyak percobaan. Ya. Karena di sini lebih dari 4, berarti kita punya ini. Ya, 5 sama 4. Berarti 5 tambah 4, banyak percobaannya adalah 30. Berarti 9/30. Sederhana kan? Bagi 3. Ya, berarti 3/10. Oke. Ya, maaf nih, 3/10. Jawabannya berarti yang D. Oke, selesai buat kita semua ya. Terima kasih. Oke, boleh kita sharing-sharing, boleh. Kalau yang mau tanyakan juga boleh. Ya, silakan kalau mau ditanyakan, nanti akan saya jawab ya. Biar ini ada sesi sharing ya. Kalau yang ketinggalan, boleh nanti melihat YouTube saya ya. Akan saya upload di YouTube saya. Ya, biar kalian bisa mengulang-ulang video yang sudah saya jelaskan, soal saya jelaskan. Oke, yuk ada yang ditanyakan boleh? Ya, ada yang ditanyakan? Halo? Kayak telepon aja, halo. Yuk, ada yang ditanyakan nggak? Sebelum saya akhiri.
Ya, ditanyakan ke? Boleh. Yang mau tanyakan silahkan. Ya, yang mau tanyakan ada? Cukup? Cukup hari ini? Ya, gimana ini? Besok pakai kertas kayak gini atau pakai papan tulis enaknya? Boleh dong di komen biar biar nanti saya bisa lebih baik lagi. Hmm? Enak papan tulis atau kertas seperti ini ya? Kelihatan jelas atau tidak ini? Ya, minta tolong di komen boleh yang ngikutin saya. Yuk. Ya, enak papan tulis atau enak pakai kertas seperti ini yang kemarin sudah ngikutin? Ya, nanti saya polling di itu ya, di apa namanya di saluran saya ya. Dari kalau nanti terbanyak mana akan saya ulangi lagi mau yang kertas seperti ini atau mau yang papan tulis. Tapi kalau saya suka yang seperti ini ya, karena bisa dicoret-coret di soalnya. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, berarti ini saya akhiri live-nya ya. Oke, kita ketemu lagi. Berarti nanti saya polling di grup mau hari apanya, biar nanti kita bisa sama-sama melihatnya. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika dalam menjelaskan materi masih banyak kekurangan ya dan ada belum kejelasan dari Pak Mail. Ya, silahkan teman-teman semua boleh bertanya di Telegram. Ya, Telegram sudah saya buat, ya sudah saya share di saluran. Biar nanti kalau kalian mau komunikasi boleh. Ya, biar nanti akan saya jawab. Bagaimana cara menjawabnya biar enak. Oke, gitu ya. Terima kasih banyak untuk gift yang sudah memberi gift ya. Semoga berkah buat kalian ya. Ya, apa yang sudah kalian ikuti hari ini, ilmu ini bisa bermanfaat buat kalian. Ya, terus terang memang saya bertujuan untuk membantu kalian yang mungkin perlu tambahan waktu untuk belajar ya. Semoga kalian benar-benar besok bisa siap mengerjakan TKA dan bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya, siapa tahu bisa maksimal 190 dan tahu teman-teman mindsetnya diubah ya, mindsetnya tolong diubah bahwa kalian itu bisa, bahwa kalian itu mampu. Dengan apa? Dengan cara berusaha semaksimal mungkin. Masih ada waktu, kita bareng-bareng untuk belajar. Ya, karena kalau misalkan kita nyerah, masa depan kita juga akan susah. Ya, masa depan kita juga akan terseok-seok. Oleh karena itu, teman-teman semua, yuk kita bareng-bareng. Ya, bareng-bareng kita belajar. Siapa tahu ini rezeki kalian dan kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal bagus ya, sehingga nanti kalian mendapatkan sekolah ya yang benar-benar bisa membawa kalian menuju ke masa depan yang gemilang ya. Itu saja dari saya untuk hari ini. Mohon maaf jika banyak salah ya. Kita sama-sama belajar. Terima kasih semuanya ya. Bye bye, ketemu lagi ya. Nanti dari apanya saya buatkan polling di saluran biar kalian bisa menyimak materi ini dengan baik. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.